Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam weekend duit. Baraya channel Turkoman Aparel di mana saja Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang alkes dan farmasi. Dari mulai merintis dari nol sampai alhamdulillah sekarang sudah sukses di bidangnya. Namun siapa sangka di balik kesuksesan dan kecemerlangannya karir beliau menyimpan cerita duka yang sangat menyentuh kolbu. Oke, Kang Jo. Gimana kabarnya Kang Jo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Salarosna Kang Jo teh berarti nami lengkapna teh saha tah? Ari abi mah kan nami teh lamun kenal teh Kang Jo we gitu tah. Iwan Juanda. Oh jadi Iwan Juanda. Jadi lengkapnya Iwan Juanda. Iwan Juanda, cuman Berarti terkenal nama di farmasi belakang. Oh, Nama Juanda di keluarga nama depan. Cuma deh aku nggak tahu orang tua. Oh iya. Ini mah ngobat. Berarti Ngobrol bareng apoteker. Ngobat. Pertamanya saya memberanikan diri aja ya. Pertamanya. Soalnya apa? Saya itu bukan orang yang punya kayak orang-orang yang sekarang pada punya apotek. Iya, orang benar-benar duit ada ya, saya orang duit nggak ada. Modal awal jujur aja ya. Jadi ya punya keberanian, yakin Allah pasti bantu gitu aja. Gitu. Iya. Pertama buka usaha itu gimana Kang? Ya, apakah Kang dari Enggak dari background akangnya sendiri apa dari seorang background. dulunya pernah sekolah farmasi kah apa mungkin? Saya itu kan sales farmasi. Oh, Ya. Nah, sales farmasi pas buka awal apotek itu, ya saya dikasih jodoh. Saya juga awalnya nggak tahu bahwa isi saya itu seorang apoteker, nggak ngerti. berarti istrinya seorang apoteker. Seorang apoteker. Berarti dari istrinya. Dari istri. Ya. Atas pertama itu saya cari ilmu dulu kerja di tempat orang lain. Setelah itu saya ngebrandin diri, buka lah gitu. Oke. Terus awal buka aja ya dibilangnya pahit. Soalnya apa? Saya jujur aja ada uang hanya buat bayar kontrakan. Terus gitu. Terus akhirnya si obat itu dari mana itu? Nah, dan obat itu karena dari dulu kan saya di seorang salesman. Ya rekanan banyak lah teman-teman yang pada ngebantu. Lantas kan udah etalase segala macam obat-obatan. Dari mana ini ya? Nah, saya berpikir, wah ini mah harus cari ini channel etalase. Nah, kebetulan ada seorang teman ya, dia bantu etalasenya. Lantas setelah bantu etalasenya, nah untuk masukin gimana ya? Karena seorang sales yang minta ke teman-teman lah semua kayak gitu. Berarti akan mulai karir itu tahun berapa tuh Pak? Berapa tahun ya? Pokoknya 7 tahun ke belakang berapa tuh? 7 tahun Udah lama. Perjalanannya. Kalau buka sendiri ya, cuman kalau ngediriin apotek mah sekitar udah 15 tahunan. Wah. Itu di daerah mana kan? Di daerah Sukahati, Cibinong, Pemda. Itu Baraya channel Turkoman. Pilihan peryogi obat tim itu obat kuat, obat lulus, obat ringan, obat apa? Ayah di Anjeuna lah gitu daerah, enggak ayah di handap lah gitunya. Gitu kontak we langsung ke Kang Jo teh ngadu Sukahati lah. Apa sih Kang kesulitan buka-buka apotek itu? Kesulitan satu, saya kesulitan itu gini di dalam perizinan sebenarnya. Perizinan. Jadi perizinan untuk apotek itu kalau bahasa orang Sunda mah ngedelemit ya. Apa sih namanya ya? Iya ngejelimet gitu. Ngejelimet, ribet gitu ya. Dibandingkan usaha yang lain kusut pokoknya gitu. Jadi buka usaha apotek itu yang harus yang kasarnya yang nggak perlu itu sebenarnya nggak digunain, harus ada gitu. Di contoh kayak gini nih, di dalam perizinan kan tertulis ya, harus jadiin ini. Pokoknya poin itu banyak banget ya. Ya mungkin standar buat buka farmasi. Iya. Buat buka apa namanya? Buka apotek gitu. Misalkan ada sekian gitu poin-poinnya. Dan terpilih itu sebenarnya banyak yang hal yang nggak pernah digunain gitu, tetap harus ada gitu. Contoh yang paling ini banget, timbangan itu kan sekarang udah nggak ada obat yang bikin obat lagi kayak zaman dulu gitu ya. Sekarang mah udah ada tertera semua di dalam kemasan obat ya. Tetap aja itu timbangan ada tiap tahun sekitera, itu kan nggak penting buat apa kita beli, kita adain,
kita tera nggak pernah digunakan sama sekali, hanya pajangan aja udah. Contoh hal paling kecil gitu aja. Kenapa Kang itu bisa? Iya. Nggak ngerti, pokoknya kalau tanya itu prosedur seperti itu, ya kita mau manut aja. Anak berapa Kang, maaf nih? Anak berdua, Oh, dua istri baru itu satu, Satu. insya Allah satu. satu. Berarti keluarga bencana udah. KB. Jadi Aku gini mah, kan, aku mah. perjalanannya gini kan ya. Jadi Maksudnya? yang tadi kan dari Nah, awal tuh kan sampai- saya pertama itu buka apa yang sampai kusutnya ya. Oh, Setelah 5 tahun buka, alhamdulillah kan ada kemajuan. kemajuannya Ah. luar biasa lah ya, Hmm. alhamdulillah. Nah pas pergantian 5 tahun mau pergantian izin, disitulah saya jatuh, Oh. benar-benar jatuh. Berarti bukan karena kalau banyak pengusaha nih, Nah. ya kebanyakannya karena cewek, karena main judi, Oh main enggak, apa enggak ya? Jadi dalam sudah 5 tahun saya buka, pas mau nginjek ke izin yang kedua, disitulah saya jatuhnya. Kenapa? Karena itu perizinan jatuhnya. Sedangkan kita mau mesen obat nih di farmasi kan gini nih, di sistem di apotek ya. Hmm. Kita pesen obat itu yang dipinta sama distributor obat itu satu surat kelengkapan surat, Hmm. SIA, SIPA, NPWP, Ya. KTP, Hmm. sama STRA apotek itu, bentar lagi apotek ya, Jadi si apotekernya. nah, itu yang menjadi ibaratnya kendala Kang itu. Kendalanya, Ah. plus asistennya juga kita harus lapor juga, gitu. Maksudnya dapat perizinan ya. Dapat Ingat perizinannya. bro, izin. Jadi Baraya Cenah Turkoman Apparel, si Kang Ju ini sempet tuh boga duit saperak-perak acan bro. Bahkan keur meuli rokok ge, itu sabatang-batang acan. Kusut-kusut nah eta, tah gitu. Maksud perjalanan ieu eta kumaha pika bisa gitu Kang Ju. Satu, Aduh. Punten kedap biasa ieu sok pesen we kita. Kela atuh Kang Egi punten aduh. Orderan segala lain. Kang Egi, aduh kedapnya. Aduh, hampura Baraya turun channel ya. Ya punten ya Pan ieu teh lah. Sakantenan atuh kopina Kang Ju teh, pasien kopi itu sakantenan nya sobleng. Aduh. jadi ya kan, Wah. perjalanan buruknya teh satu kan ya, setelah 5 tahun, Ah. saya mau ganti izin. Ah. Sedangkan tadinya kan saya di apotek itu memakai apoteker orang lain, bukan istri ya. Hmm. Istri malah kerja di tempat apotek yang lain. Hmm. Nah, pas mau peralihan mau bikin izin baru, ada peraturan dari pemerintah, kalau seandainya yang punyanya bukan apoteker, itu wajib membuat PT. Hmm. Kalau yang punyanya apoteker, tidak mau diharuskan menjadi PT. Hmm. Cukup seperti biasa aja melanjutkan dengan persyaratan yang seperti biasa. Pokoknya intinya di PT aja ya. Akhirnya saya menunggu tuh isi saya beres di apotek yang sebelumnya Hmm. dalam jangka 1 tahun. Sedangkan izin udah habis, saya nggak bisa pesan obat kemanapun juga distributor. Yang itu nggak bisa jualan lah. Nggak bisa Ah, jualan. eta kapur-kapurkan ke mana eta Kang? Ya, Tapi ente ke gunung mah kan ente. oh, betul. Jadi Ente. alhamdulillah gini, Ah. untuk gimana caranya supaya di apotek itu ada barang seperti Iya. itu. Hmm. Akhirnya saya diminta membantu pertolongan temen kan, temen apotek ya. Hmm. Yang sedikit-sedikit sih untuk itu kan sebenarnya dilarang, nggak boleh ya. Hmm. Sebenarnya sih kalau yang benar memang. Kedap. Oh, Bang. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh. Sok atuh kan gitu di kopian heula. Tah. Nah, itu Oh, pahit. Ya bahasa gitu kopi. Tah, gitu. Sok santai lah Kang Ju. Kembali lagi ya. Ya oke, terima kasih Kang Aceh. Ya, dilanjut Kang Ju. Ngopi lah tukang Jo. Ngopi. Sambil masih panas, nunggu dingin. Nunggu dingin. Nah, kan Kang Ju teh ya tos merintis tatin dugi ka ieu tah. Coba Kang Ju naon teh wartoskeun ka Baraya channel Turkoman Apparel. Kelebihan apotek Kang Ju teh naon tah? Supados naon para wargi sadaya teh bisa berbondong-bondong milarian ke tempat Kang Ju, apakah tina kelengkapanna, apakah ke originalna, apa hargana nu rada miring gitu tah. Sapertos emang teh sedulur urang ngeus gitu nya. Apa kumaha tah Kang Ju tah? Ya alhamdulillah satu ya. Saya itu kan dari awal pertama cerita awalnya gini, kedekatannya bisa ini banget ya. Satu itu dulu dari situ ada apotek, salah satu apotek. Saya kerja di situ. Sampai di saya itu disangkanya itu yang punya malahan ya. Setelah buka yang sekarang ini, nah satu kedekatan ya. Soalnya di warga situ tuh ada suatu keanehan juga kalau menurut saya pribadi ya di warga situ. Jadi bukan ngelihat ada apotek baru, yang dilihat itu bukan apoteknya, bukan harganya, tapi si yang punya itu siapa gitu. Gitu. Soalnya apa kata dia? Ya alhamdulillah di apotek saya itu selalu ada pelayanan ya. Terutama pelayanan saya utamain sama harga. Di bawah apotek sekitar situ saya. Ya rada-rada miring lah. Ya gitulah kayak gitu. Berapa karyawan kemudian?
Saya karyawannya ada 4 ya. Tapi kieu Kang Ju, selama Kang Ju ya kan berkecimpung di dunia farmasi dan perapotekan dan perobatan dan lain-lain sebagainya lah gitu. Aya tuh cerita-cerita nu rada menggelitik gitu ketika melayani, apakah Kang Ju salah mere obat jelema jadi rada tangdang nge Pak gitu. Ujug balik di Kang Ju teh rada rada oleng gitu tak pernah teh Kang Ju tak. Coba. Pernah aja sih. Pernah. Oh, kumaha Jadi gini ceritanya. Cina rada rame ya. Kan saya tuh Kumaha. biasanya suka saya begadang sih intinya ya. Begadang. Cuman begadangnya mah ya begadang aja intinya Jadi ya. Kang Ju teh habis begadang Terus begadang. Terusan paginya Kan melayani. tadi obat terus konsen ya. Benar. Melayani. Pas kita jam 10 udah mulai pening ya. Iya. Yang pembeli banyak gitu ya. Saya biarpun ada karyawan tetap aja ya nggak bisa gini. Ada orang beli obat ya salah satu obat gitu ya. Obat kolesterol gitu ya. Saya kasih obat asam urat. Iya terus. Nah, akhirnya saya astagfirullahaladzim ini gimana orang ini ya. Ini saya salah gimana kalau dia ngedrop seperti itu ya. Nah, soalnya ruas lah gitu. Ruas gitu ya. Udah gitu tuh pas udah seminggu kemudian 10 hari lah dia habis tuh datang. Nah ketahuan nih orangnya gini, Pak saya beli obat kolesterol lagi yang ini katanya. Waduh ini orangnya nih. Pada ruang kagak bisa dituntut. Iya, aduh. Benar. Tapi saya gimana Pak? Tapi kalau saya nggak ngerti ya tuh orang. Alhamdulillah Kang udah enak kan ini. Nah, kok sembuh ya? Jadi rada aneh. Rada aneh. Terus saya bilang aja, kan alasan biar bener dong, jangan sampai kita pakai obat itu lagi. Saya bilang aja, Pak, obat yang ini habis. Oh iya. Saya kasih awal obat yang benernya. Gitu. Alhamdulillah lega saya. Sampai saya sama isi ketar-ketir tadi satu kan ya salah, ngerinya kenapa-napa, ya saya kena tuntutan pastilah itu. Pasti. Nah itu pernah salah satu kali-kalinya itu aja. Tapi alhamdulillahnya orang itu malah Kalau cager gitu. Sigana lain obat, ku yakin eta. Sigana ku yakin Kang Ju. Yakin eta jelema yakin obat. Benar. Gitu. Jadi emang sih aya wae bro gitu. Cerita-cerita gitu seperti orang lah gitu di marketplace-nya. Pesen nama gitu nya L pendek ke dikirim nama ku aing Excel panjang gitu bro. Hampura we dulu raya lain itu kan kadang jalur mah gitu kan. Seperti Kang Ju tadi kan belum begadang kan wajar gitu. Karena gue loba orderan. Salah mah mangadi retur lah gitu. Kayaknya gitu Kang Ju. Balik deui lah ka apotek gitu. Tapi alhamdulillah tapi teu naon itu Kang Ju nya. Alhamdulillah. Yakin sigana eta nya. Sigana mah gitu bro. Aduh. Masya Allah. Jadi kita meureun Kang Ju nya sakelumit tah bro. Sekelumit perjalanan Kang Ju teh di awal ngerintis sampai alhamdulillah ayeuna teh mulai bangkit deui. Meureun perjalanan bukan sebentar ya Kang Ju, sampai berapa tadi 15 tahun. Ada Namanya apotekna naon tadi? Apotekna Alia Farma. Alia Farma. Warga Cibinong khususnya daerah Sukahati, Pemdanya. Pokoknya posisi apotek adanya di perapatan Pemda bersebahan dengan ya makanan kekinian itu Ricis ya di daerah Ricis di situ. Insya Allah saya bantu untuk warga situ. Insya Allah harga miring gitu. Miring. Ya. Nah, waktu awalnya masih apotek Paradise. Nah, pas pergantian izin saya rubah jadi Alia Farma. Nah, dapat diganti Kang Jo. Karena pas istri sih yang pengen rubah mah ya. Karena kata istri gini, ini sekarang apoteknya saya, gimana saya dong katanya. Ya terserah dah. Ya kita punya kita juga gitu. Akhirnya dirubah namanya jadi Alia Farma. Mungkin aya wangsit banyak. Alia itu nama keluarga singkatan. Oh gitu. A itu Ai, L itu Lubna anak ya. I itu Iwan nama saya depannya ya. A itu Ahmad Jaidan. Jadi sebenarnya nama anak Alia itu. Alia itu anak. Alia itu nama keluarga semua 4 orang digabungin, cuma diambil nama depannya. Tapi ini keluarga berencana pisan. Tapi ya rada kapanasaran ya. Ari Kang Ju teh ditinggali tina ya nanya tina pengawakanana rada sipit-sipit itu Kang Ju teh salarasna asli Indonesia apa blasteran apa kumaha ya teh Kang Ju? Asli mah bapak Cirebon turunanana ibu Banten. Oh gitu. Asli orang Sunda. Oh asli orang Sunda berarti. Orang Sunda pisan. Perawakanna mah nya da bos mah kieu wae perawakanna pasti. Sampai biasa gede. Pan kudu eta mah syarat utama. Syarat ciri utama jadi bos mah. Minimal kudu gede lah. Bahaya sampai bahaya. Sok di leuteula Kang. Mohon. Santai.
Berarti di masa-masa emasannya tahun seberapa Kang jualan? Kan pernah masuk ya, ibaratnya manggih ka iyalah non teh ambruk gitu, naik deui gitu. Pokoknya gini 2017 kan buka. 17, 18, 19, 20, 21 tuh ya alhamdulillah tuh. Pas 21 2002 dua tahun tuh. 21, 22 tuh ya. Itu masa terpuruknya. Jadi masa terpuruknya satu yang tadi sebutin tadi ya masalah dari awal perizinan. Lah yang kedua disalahnya itu jangan saya salahnya bagian pembelian dua. Isi bagian pembelian, saya bagian pembelian. Jadi saya bagian pembayaran, isi bagian pembayaran, hancurin di situ. Contoh kata gini, Global. isi saya pesan obat, terus saya juga pesan barang yang sama itu, barang kan numpuk, terus gitu-gitu terus numpuk. Namanya di farmasi itu, di obat itu, sisinya tempo. Pas jatuh tempo, barang ini kan karena numpuk belum terjual. Contoh nominal ya, nominal 20 juta harus dibayar. Sedangkan income yang masuk Belum. baru 10 juta, itu belum terjual. Akhirnya sama satu distributor tertutup lah, kita nggak bisa order barang lagi dong, karena kita masih punya piutang. Ya. Itu yang benar-benar salahnya. Itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi diberi ke Gus Alam 5 tahun memang Kang Ginahan. 2 tahun. Wajar lah bro. Goyang satik. Tuang digoyang satik. 2 tahun setahun mah. Tapi 2 tahun ya. Tapi diberi ke Gus Alam 5 tahun ya. Tapi iya rada penasaran ya kan pandemi itu di mana-mana teh kusutnya. Nah si Akang ieu mah tadi tak can kacaritakeun tah. Kumaha tah waktu pandemi kan? Waktu pandemi nggak mungkin, alhamdulillah. Alhamdulillah pasti obatnya Ya benar. Bukan Oh, orang-orang lain. Ya, salah. ini bukan ngedoain ya. Jadi alhamdulillah di orang lain yang terpuruk, saya malah naik. Dari orang dari segi vitamin sampai yang beli obat itu anti duluan kayak ular. Masya Allah. Sampai ditungguin kita mau buka aja sampai biasanya buka jam 8. Jam 7 suruh buka. Sampai karena tetangga-tetangga datang ke rumah, Pak, tolong buka dong Pak, saya butuh obat ini, butuh ini. Ya alhamdulillah. Bener sih, emang nyambung. Farmasi mah iya nyambung benar. Ya. Sesuai kata nih omset bisa sampai berapa itu Kang? Kalau omset normal ya, Normal. karena saya itu pun apotek gede ya. Ya saya sih di kisaran pala 5 ya. Pala 5 Sehari itu ya. sehari. Cuma kan kalau di apotek yang model-model yang udah gede ada Prancis mah bisa sampai 20-30 ya. Lain kalau saya itu mau. Cuman kan ini kan wadahnya kecil ya segitu. Iya. Gitu. Jadi banyak pengusaha teh kendala-kendala usaha teh banyak gitu. Ya. Kesulitan. Pasti di satu sisi usaha nggak selamanya bakal enak. Ada keterpurukan, cuman di dalam keterpurukan itu kita gimana caranya bisa bertahan gitu. Oke, jadi gitu barayanya dalam rangka bertahan hidup teh kita selalu mengeluarkan produk-produk terbaru ya bro. Gitu tak. Jadi sesuatu itu harus memanfaatkan momen mungkin Kang. Waktu pandemi mungkin Kang Juanda lagi jual obat pas payu ya. Ya mungkin kita sekarang jadi bahasa Agustus ngeluarin produk Kang gitu. Kebetulan Produk jersey Dirgahayu Indonesia gitu. Jadi baraya cenah Turkoman masih berkaitan dengan penyambutan HUT RI yang ke-78. Coba produknya teh nu mananya? Aduh, iya. Kang Egi, coba produknya dicana ka dieu ya cenah baraya Turkoman hoyong ningali cenah ieu. Jadi baraya itu tah berenang 10 menit perjalanan Kang Jute geuningan. Alhamdulillah itunya. Aduh, tapi eta rada reuas oge tadi saya bisa salah obat mah untungnya tadi bere obat tuh aneh-aneh gitu nya Kang. Coba lah dibere anu ngaceng. Maksudnya anu lempeng terus gitu. Aduh power eta. Aduh subhanallah. Alhamdulillah. Baraya channel Turkoman Apparel tah ayeuna tadi teh mana tadi anu bade atuh nyan bade nyana Kaos yang mana ya kaos coba itu. kaos Kang Aceng coba cenah kali Kang Bang, Aceng iya. Ya memanfaatkan momen tadi kan. kenapa Kang Jo ya kaos nah Tuh, coba langsung dianggo lah ya
Saya amat, ya. gitu, tah. Pas momen 17-an ya. Ya, memanfaatkan momen Kang Juanda. Itu yang boleh cobain itu. Oh, mah, Biasa. emang khusus Kang Juanda. Aduh, alhamdulillah barokah. Sama ganteng pengusaha, sama majikan sama haji Kang, 2 haji. Oh iya. Mari marahnya, Bro. Mari marahnya. Sebenarnya bisa naik nambah ai pengusaha mah. Ulah nama. Tapi Ulah teh acan. acang. Kalem ulah teh acan. Mangga heula we nama. Tuh. Sok Sok tinggal heula. Iya produk Jadi, itu cuman Baraya. aparelnya, sama aparel. Iya desainnya tuh terus melaju untuk Indonesia maju. Berarti nanti kudu maju, gitu kan? Maju Coba Indonesia. putar Kang Salit. Nah, kita hoyong ningali pakarna pilih ningali pak. Nah, seperti kieu nya Baraya channel Turkoman apa eta kaos terbaru dari Turkoman. Dari Gahayu Indonesia. Sok Iya originalnya, original Turkoman. Nah, tadi mah gantengan dan 70. Ayeuna 70 100%. Alhamdulillah. Jadi ngangge acuk teh menambah kegantengan Kang Juanda. Nambah wibawa oke. Wibawa. Sama gagah. Kahiji tos bosnya, kedua, aduh, iya pengusaha. Berarti Kang Juanda mah anu di analisa kita tadinya mungkin urusan akhirat dulu mungkin yang didahulukan. Dunia pasti mengejar mungkin gitu. Seperti itulah. Mantap. Mantap. Buat sahabat Turkoman, jangan lupa subscribe channel Turkoman Apparel. Mantap kan. Mungkin ada sisi keduanya mungkin yang tadi ya. Nanti adalah Sisi keduanya mungkin. sehabis pada maghrib. Pada maghrib. Habis pada maghrib langsung perang sambung. Pokoknya mah jangan lupa ngobrol bareng apoteker. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah itu Baraya channel Turkoman Apparel di mana saja Anda berada. Dari awal sampai akhir kita udah mendengar apa yang dikisahkan oleh beliau dari pertama merintis sampai jatuh bangun sampai kembali bangkit. Ternyata dalam sebuah perjalanan beliau itu tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan. Udah jadi kosong irama itu. Halangan dan rintangan yang menghadap. Tapi beliau tetap semangat dan tetap berusaha. Bahkan ada tips yang sangat luar biasa dari beliau. Untuk menjadi seorang pengusaha hebat itu harus ada 2 prinsip yang harus kita pegang. Pertama, ikhtiar itu jangan sampai kendor. Yang kedua, ikhtiar batin juga jangan sampai ditinggal. Mencari ridho guru, mencari ridho orang tua, itu juga yang paling utama yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita kali. Akhir kata, admin mengucapkan terima kasih pada Baraya channel Turkoman Apparel anu tos di awal dugi ka akhir terus setia mengikuti channel dugi ka beresnya bro. Iya. Jadi hapunten Sata cana. satu acana gitu. Hapunten bila kekurangan kelebihan mah nu saena mah ngacana nu awal nama teu kaing lah itu. Jadi cekapkeun sakitu wae ti abdi sareng Om Leng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can do it.